Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang termulia. Tapi ayo kita belajar. Pada malam ini sebagaimana telah lahir seorang yang paling mulia, yang paling spesial di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat bagaimana kita belajar daripada kehidupannya Nabi Muhammad, supaya jangan kita itu merasa bahwasanya saya ini sudah terlalu berat, saya ini terlalu banyak diuji, saya terlalu banyak dicoba dan sebagainya, sampai kita lupa bagaimana Nabi Muhammad yang orang spesial seperti itu, apalagi kita. Apa maksudnya? Ada sebuah nyanyi, sebuah qasidah yang selalu kita kenal dan kenang, yaitu Nabi Muhammad antara duka dan suka. Nabi kita Muhammad SAW itu kalau dibandingkan kehidupan kita masih lebih mending, kehidupan kita lebih baik. Nabi SAW itu ditinggal ayahnya ketika Nabi SAW berada di dalam rahim ibunya 3 bulan, sehingga ketika ayahnya itu meninggal dunia sementara Nabi masih berada di dalam rahim ibunya 3 bulan, itu yang namanya malaikat yang sangat tahu dan kenal dengan Nabi Muhammad, mereka komplain kepada Allah, mereka berteriak dan mereka berkata, ya Rab, ayah daripada kekasihmu yang kau katakan orang yang paling spesial, yang karena yang kau ciptakan alam semesta ini, ternyata engkau ambil nyawa ayahnya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Aku mempunyai sesuatu yang aku siapkan untuk kekasihku Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW yang notabene-nya begitu dicintai oleh Sayyidatuna Aminah, banyak di antara kita yang bertanya begini kadang-kadang, kenapa Nabi Muhammad itu berpisah dengan ibunya selama 4 tahun? Kenapa kok dibiarkan dengan orang lain? Kenapa nggak sama ibunya saja? Apakah ibunya tidak mau menyusuinya, tidak mau merawatnya? Tidak seperti itu. Tapi orang Arab itu lebih mengedepankan kesuksesan seorang anak melebihi daripada kasih sayangnya, sehingga supaya Nabi kita Muhammad SAW itu sukses, maka dia itu dibawa ke tempat yang terpencil untuk dititipkan, seperti kebiasaan orang kaya-kaya yang di Mekah itu semuanya dititipkan di suatu tempat yang terpencil supaya air susunya itu masih segar, tidak terkontaminasi. Nanti bahasa yang digunakan juga bahasanya bagus, karena kebanggaan orang Arab itu kalau seumpama dia itu berbicara dengan ucapan yang sangat hebat, yang sangat bersyair, mempunyai sajak dan sebagainya, itu sangat membanggakan bagi mereka. Itu maksudnya. Sehingga apa? Disusukan kepada orang-orang yang ada di dusun situ. Itu berkebiasaan orang Arab. Akhirnya apa? Dibawa oleh Sayyidatuna Aminah. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad dari semenjak kecil sudah tampak kearifannya, kebijakannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminum daripada air susu Sayyidatuna Halimah kecuali dari yang sebelah kanan. Kalau seumpama dikira oleh Sayyidatuna Halimah sudah yang sebelah kanan sudah kurang susunya, dipindah, dia nggak mau minum. Kenapa? Yang sebelahnya itu ada untuk saudara sesusuannya, anaknya sendiri. Kalau seumpama langsung diberikan yang sebelah kiri, dia nggak mau minum. Tapi kalau sebelah kanan baru dia meminum. Itu dari semenjak kecil. Subhanallah, Sayyidatuna Halimah itu kan orang nggak punya. Maksudnya dia itu mencari orang-orang kaya supaya dia itu digaji. Dengan gajinya itu maka dia itu hidup bersama keluarganya. Tapi ternyata Sayyidatuna Halimah itu terlambat. Pernah ditawarkan pertama kali Nabi Muhammad, tapi ditolaknya. Semua para penyusu itu menolak Nabi Muhammad karena apa? Nggak ada ayahnya, siapa mau bayar? Mereka semua mencari uang. Akhirnya apa? Setelah lewat semuanya ditawarkan, semuanya ternyata apa? Nggak ada yang mau. Akhirnya Sayyidatuna Halimah ingat lagi ada satu yang ditawarkan, seorang yatim, tapi saya tidak ada ayahnya. Akhirnya apa? Karena dia itu nggak mau pulang dalam keadaan tidak bawa apa-apa, maka kemudian dibawalah Sayyidina Muhammad. Tapi subhanallah, yang awalnya untanya itu adalah unta yang paling tua, yang paling kurus, yang paling lamban jalannya, sehingga yang paling akhir itu adalah Sayyidatuna Halimah dengan suaminya. Begitu Nabi Muhammad bersama mereka, untanya itu yang paling depan, bawa berkah. Begitu sampai ke rumahnya, subhanallah, itu di sekitar rumahnya itu langsung tumbuh rumput-rumput, sehingga mereka semua merasa heran, kok bisa ada rumput di sini? Sehingga nggak jauh-jauh mereka itu mengembalakan kambingnya. Dan subhanallah, begitu Nabi kita Muhammad berada di dalam rumahnya Sayyidatuna Halimah, itu yang namanya kambingnya yang kurus, yang sama sekali tidak keluar air susunya, langsung keluar air susunya dan cukup untuk keluarga itu semuanya. Berkah daripada Nabi kita Muhammad. Dan Nabi kita Muhammad SAW basyarun lakal basyar. Beliau itu tumbuhnya itu nggak seperti umumnya anak kecil.
Dia itu yashbu, tumbuhnya itu cepat sekali, sebulan seperti setahun, cepat tingginya, cepat besarnya, cerdas dan sebagainya. Subhanallah, 4 tahun dikembalikan pada Sayyidatunah Aminah, 2 tahun bersama Sayyidah Aminah. Kalau kita melihat sejarahnya, cerita sedihnya antara Nabi dengan ibunya, kita sedih semuanya. Tapi biar kita tahu, itulah Nabi kita Muhammad. Dari semenjak kecil itu selalu dirundung dengan kesedihan. Siapa dia? Dia adalah manusia yang paling spesial, manusia yang paling cinta oleh Allah Ta'ala. Justru Nabi kita Muhammad SAW, idza habballahu abdan ibtala, kalau sudah Allah cinta pada seorang, maka Allah akan berikan cobaan yang banyak. Tapi sekarang kita tidak. Saya banyak cobaannya, Bib, akhirnya sambatan. Saya banyak cobaannya, Bib, akhirnya dia itu tidak istiqomah. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya cobaan itu surat cintanya Allah kepada hambanya. Subhanallah, setelah berumur 6 tahun, tiba-tiba Sayyidatuna Aminah itu rindu kepada suaminya, Sayyidina Abdullah. Maka beliau mengajak Nabi kita Muhammad, maksudnya tujuannya untuk menunjukkan, karena mereka walaupun orang jahiliyah, tapi mereka itu masih mempunyai keyakinan bahwasanya meninggal itu masih bisa diajak berbicara. Sehingga kemudian dibawa Nabi kita Muhammad untuk ditampakkan, ditunjukkan kepada Sayyidina Abdullah. Sehingga Sayyidatuna Aminah itu ketika berziarah kepada suaminya yang tercinta Sayyidina Abdullah, itu mengeluarkan qasidah yang sangat panjang dan sangat indah, penuh dengan cinta dan kerinduan kepadanya. Ketika sampai di sana, dengan cepat-cepat bergegas, begitu sampai Madinah langsung pergi ke Abwa untuk berziarah kepada makam ayahnya. Dibawanya, begitu dibawanya dia senang, gembira, bahagia, ditunjukkan, tuh anakmu Muhammad, kalau engkau ada pasti kau gembira. Dia itu persis seperti kamu wajahnya, bahkan lebih tampan daripada kamu dan sebagainya. Sampai berlama-lama di tempat pusara Sayyidina Abdullah, bersenang-senang dan menikmati, bahagia di situ. Tiba-tiba Sayyidatuna Aminah memegang perutnya. Beliau merasakan sakit yang selama ini memang sudah dirasa sakitnya itu. Subhanallah, pada saat itu agak parah, sehingga sedih. Setelah beliau sempat berbahagia, sedih jadinya. Dipeluknya Nabi Muhammad, dan dia merasa ajalnya sudah tidak akan lama lagi, karena dulu yang namanya sakit itu sulit untuk diobati, karena dokter itu nggak seperti sekarang ini banyak. Sehingga Pak, kata beliau, Muhammad, kalau seumpama ibu tidak bisa menyertai hidupmu, aku titipkan engkau kepada Ummu Aiman. Kenapa ibu? Aku sudah kehilangan ayah, lalu ibu juga akan meninggalkan aku. Tidak wahai Muhammad, tapi kita itu hidup bukan dengan kehendak kita, tapi dengan kehendak Allah. Tiba-tiba tambah kuat sakitnya, sehingga kemudian beliau tidak kuat lagi dan meninggal di atas itu pusaranya. Nabi SAW menangis, sedih. Sementara paman kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, yang beliau itu begitu mencintainya dan mengutamakannya melebihi daripada anak-anaknya. Tidak ada yang berani duduk di kursinya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anaknya gak ada yang berani duduknya, tapi kalau Nabi Muhammad, dia duduk di situ. Sementara anaknya mau melarangnya, jangan dilarang, biarkan, itu adalah tempatnya dia, kata Sayyidina Abdul Muttalib. Begitu sayangnya. Tatkala dia itu pergi meminta izin Sayyidatuna Aminah, dengan berat hati kakeknya itu mengizinkannya, karena beliau itu kemana-mana pasti dibawa Sayyidina Muhammad. Dicintai betul, luar biasa. Sampai ketika dia itu minta izin, ternyata terlambat daripada janji yang telah disampaikan oleh Sayyidatuna Aminah. Maunya cuma 2 bulan saja, tapi 2 bulan lebih. Sehingga setelah lewat 2 bulan, maka beliau itu selalu memandang kepada pintu rumahnya yang menjurus ke arah timur, di mana dari situ Madinah datang. Setiap ada kafilah dilihat sampai suatu waktu dia melihat ada 2 ekor unta. Yang satu terisi, tapi yang satunya kosong. Sehingga begitu dia melihat dari jauh, ini pasti adalah unta yang ditumpangi oleh Sayyidatuna Aminah dan Sayyidatuna Ummu Aiman. Maka beliau cepat bergegas, dia ambil kudanya, dia lari. Kenapa kok tinggal satu saja yang menempati kuda itu, yang menaiki unta itu? Dia cepat-cepat pergi sana, ternyata benar. Nabi kita Muhammad duduk bersama Sayyidatuna Ummu Aiman. Sedangkan tempat Sayyidatuna Aminah sudah tidak ada lagi. Begitu turun langsung pergi Nabi kita Muhammad dan memeluk kakeknya. Kakek, ibu sudah tidak ada. Dipeluk oleh Sayyidina Abdul Muttalib.
Aku adalah ayahmu, aku adalah ibumu. Jangan engkau khawatir, engkau adalah kecintaanku. Jangan engkau sedih nak. Selalu dikatakan begitu dan sebagainya. Sementara Nabi kita Muhammad pada saat itu menangis. Subhanallah, 6 tahun disayang oleh kakeknya, kemana-mana dibawa oleh kakeknya, tidur pun bersama kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya juga diambil oleh Allah Ta'ala. Jadilah dia itu sebatang kara, tidak ada yang menyayanginya. Daripada ayah ibu nggak ada, kakeknya juga nggak ada, tinggallah beliau dengan anaknya si Abdul Muthalib yang paling fakir, yang paling banyak anaknya. Siapa dia? Sayyidina Abi Thalib. Nabi Muhammad tahu diri, tidak mau menyusahkan orang lain. Dari umur 8 tahun dia itu sudah bekerja. Apa pekerjaannya? Mengembala kambing dengan upah. Setiap dapat upah diberikan pada pamannya Abi Thalib. Ini punya kamu, aku yang akan menafkahi kamu. Kalau tidak, ini ambil dan belikan makananku dan makanan saudara-saudaraku. Setiap Sayyidina Abi Thalib itu menyiapkan makanan untuk Nabi Muhammad itu berlipat makanannya, tapi Nabi Muhammad tidak mau mengambilnya. Dia memilih untuk supaya sama dengan saudara-saudaranya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, nggak mau menyusahkan orang lain. Beliau umur 15 tahun sudah berdagang, hidupnya antara suka dan duka, tapi dinikmatinya. Yang kita harus ambil contoh di sini, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah manusia yang termulia, tapi hidupnya semacam ini. Kok bisa-bisanya kita baru saja dicoba, kita sudah sambatan. Hendaknya kita bermunajat pada Allah, terima kepada Allah. Apapun yang terjadi pada kita, Allah sangat tahu, nggak ada sebab kebetulan, semua sudah direncanakan. Kalau kita mau mengadu, ngadu kepada Allah. Mau sambat, sambat kepada Allah. Kenapa? Sambat pada manusia bukan solusi yang kita dapatkan, tapi kehinaan yang kita rasakan. Sehingga tidak dianjurkan untuk kita itu mau sambat kepada manusia, kecuali kalau kita ingin tahu hukumnya. Tapi kalau kita sambat untuk minta bantuannya, tidak. Itu adalah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW.